at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I came back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to. Manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan pengalokasian sumber-sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi manajemen. Klasifikasi manajer berdasarkan tingkatannya. Manajer lini adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan, mandor, dan penyelia atau supervisor. Manajemen menengah. Para manajer ini membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer ini adalah manajer departemen, kepala pengawasan, dan sebagainya. Manajemen puncak. Manajemen yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan khasnya adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi manajer berdasarkan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang pertama yaitu manajer umum yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan organisasi. Yang kedua, manajer fungsional, di mana manajer fungsional di sini bertanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia, dan lain-lain. Fungsi utama manajer, manajemen administratif, dan juga manajemen operatif. Manajemen administratif dia lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sementara manajemen operatif dia lebih mencakup kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengarahan. Perencanaan atau planning. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Kegunaan perencanaan ada 3. Yang pertama yaitu organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan. Kedua, para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Ketiga, kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan
pengorganisasian atau organizing. Yang pertama yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab tertentu. Yang keempat, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Yang keempat, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengorganisasian atau organizing, yaitu fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Terdapat fungsi striving. Yang pertama yaitu penyusunan personalia, adalah penarikan, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian otoritas para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang kedua, fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif. Yang kedua yaitu penilaian karyawan untuk promosi, transfer, atau bahkan demosi pemecatan. Yang keempat, latihan dan pengembangan karyawan. Pengarahan atau leading, yaitu fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi yang kedua yaitu melibatkan kualitas gaya dan kekuasaan pimpinan beserta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Pengawasan atau controlling, yaitu pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah Keterampilan-keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Keterampilan administratif atau administrative skill adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan teknik atau technical skill adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dalam suatu bidang tertentu, seperti akuntansi, produksi, penjualan, dan sebagainya. What's beyond that line? Will I cross that line? See the line where the sky meets the sea. It's cold.